Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin ala rabbil alamin wa mujibis sa'ilin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin dawit tuqa wal muttaqin, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, berjumpa kembali dengan channel Siddiq An-Nur, channel yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian, sekaligus juga channel yang di dalamnya terdapat beberapa kalam hikmah, juga kajian kitab-kitab kuning, kitab klasik, yang mudah-mudahan ini menjadikan satu pengetahuan bagi kita semua. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan membahas tentang jaminan Allah tentang rizki kepada manusia. Baik sahabat, sebelum kita mulai, terlebih dahulu seperti biasanya kami tidak bosan-bosan untuk mengajak teman-teman sekalian subscribe, like, komen, dan share jika informasi ini bermanfaat buat kita semua. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan rizki, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman melalui Al-Quran dengan sabdanya, yakni wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin rizki dari seorang hamba, rizki dari seorang manusia, asalkan dia mempunyai satu keyakinan. Satu keyakinan itu adalah dia meyakini bahwa dirinya, hatinya terpaut dengan Allah. Apa itu? Takwa. Karena dengan takwa Allah menjanjikan kepada hambanya, yaj'al lahu makhrajan. Yang pertama, Allah akan memberikan solusi, Allah akan memberikan jalan, Allah akan memberikan satu pertolongan kepada hambanya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki bagi hambanya yang bertakwa tentunya, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tiada disangka-sangka. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, dari ayat ini kita jelas bahwa rizki adalah merupakan garis yang ditakdirkan oleh Allah kepada hambanya dengan tanpa melihat daripada status hamba. Maka banyak orang yang bekerja dengan keras, bontang-banting pekerjaannya, sehari semalam dia bekerja, tapi penghasilannya sama dengan orang yang bekerja hanya 1 hari 2 jam atau 3 jam. Kenapa? Karena rizki rahasia Allah. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, mengenai rizki, Allah Subhanahu wa ta'ala telah merumuskan konsep tentang rizki bagi manusia. Sahabat Siddiq An-Nur yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, mengenai berkaitan dengan rizki, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggambarkan dengan rinci dan detail tentang konsep rizki. Tentunya rizki bagi manusia dan rizki bagi semua makhluk hidup yang Allah ciptakan di bumi ini. Melalui firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Yang artinya tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rizkinya, Allah lah yang mengatur rizkinya, Allah lah yang memanage rizki bagi semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Sahabat, dari ayat tersebut jelas bahwa Allah telah menjamin rizki manusia. Allah telah memberikan satu gambaran konsep tentang rizki lewat firman-Nya. Berupa apa? Yang pertama adalah dengan bekal takwa, dan kita yakinkan bahwa rizki sudah diatur oleh Allah. Maka tidak ada dalam rumus Islam bahwa orang mati karena kelaparan. Yang ada adalah mereka tidak puas dengan rizki yang Allah berikan. Maka kita harus yakini bahwa Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Ingat, Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Kebutuhan dalam artian apa? Kebutuhan yang kita perlukan dalam menjalani hidup. Mohon maaf, banyak orang yang mengatakan rezeki saya sempit padahal dia cukup makan dalam 1 hari. Karena yang Allah tanggung, Allah yang janjikan adalah kecukupannya, bukan kelebihannya. Kalau berlebihan itu bukan jaminan Allah.
Maka orang karena sudah tabiatnya manusia yang tidak pernah merasa puas, sehingga rizki yang Allah berikan berupa kecukupan kita, berupa kecukupan yang kita kelola untuk memanage kehidupan kita, mereka anggap tidak cukup. Artinya rizkinya memang sudah ada, tapi mereka tidak mampu memanage rizki yang Allah berikan kepadanya. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, Islam tentunya adalah agama yang menganjurkan penganutnya untuk mencari penghidupan duniawi. Artinya Islam juga mempunyai konsep bagaimana manusia memberikan kemampuannya, menunjukkan kemampuannya dalam mencari rezeki. Hal ini sesuai dengan gambaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau adalah pekerja. Beliau adalah orang yang pekerja keras yang menghasilkan harta untuk memenuhi kehidupannya. Ini gambaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin, bahkan sekalipun beliau tidak kerja, maka harta akan selalu ada di sampingnya. Tapi beliau adalah seorang uswatun hasanah, agar supaya kita sebagai umatnya juga meniru perilakunya dengan cara tidak berpangku tangan tapi bekerja untuk mencari uang. Sahabat, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la ayyah tatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun min ayyas ala ahadan fayutiyahu aw yamna'ahu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika ada seorang laki-laki yang mencari rizkinya dengan menggunakan punggungnya, dengan menggunakan tangannya, dengan menggunakan kakinya, dalam artian tanda kutipnya adalah bekerja, khairun min ayyas ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Itu lebih baik daripada orang yang hanya meminta, orang yang hanya berharap tanpa ada pembuktian bekerja. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini jelas bahwa Rasulullah memberikan pandangan bahwa seseorang yang bekerja melalui tangannya, melalui kakinya, melalui anggota badannya untuk menghasilkan harta demi kehidupannya, ini lebih baik daripada orang yang hanya berpangku tangannya mohon doa. Karena Allah memberikan rezeki itu sesuai dengan literaturnya, sesuai dengan ukurannya. Sebagai manusia, siapa yang bekerja lebih banyak untuk menghasilkan hartanya, maka Allah akan melihat dan memberikan rezeki yang sepantasnya dia kerjakan. Maka jangan harap orang yang hanya berpangku tangan, orang yang hanya berdoa, lantas diberikan harta yang melimpah, ada tapi sedikit, karena tidak ada usaha dari kita. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman bahwa nasib hamba itu tergantung pada usahanya seorang hamba tersebut. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan cara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dalam rangka menuntut rizki, mencari rizki, itu bukan hanya seorang Nabi Muhammad saja, akan tetapi kita lihat saja para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah jelas bahwa seorang nabi yang tidak diragukan lagi keimanannya, yang tidak diragukan lagi ketakwaannya kepada Allah, yang sudah pasti dijamin dalam tanda kutip rizkinya oleh Allah, tapi sahabat lihat bagaimana beliau berjuang, bekerja untuk menghidupi kehidupannya dan keluarganya. Bekerja. Mereka tidak lupa terhadap pencarian akan kehidupan dunia supaya kebutuhan hariannya terpenuhi. Sahabat Sidik Anwar Channel yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Salah satu contoh adalah Nabi Daud alaihissalam. Beliau untuk kehidupan sehari-harinya selalu didapatkan dengan bekerja lewat tangannya, bekerja dengan anggota badannya untuk menghasilkan pundi-pundi uangnya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan seharinya. Atau kita contoh Nabi Musa alaihissalam yang untuk mendapatkan makanan beliau berusaha mencari, bekerja. Itu adalah contoh-contoh daripada para nabi yang kesolehannya tidak kita ragukan lagi. Tapi dengan kesolehan yang tidak diragukan lagi, para nabi tetap bekerja untuk menghasilkan uang dalam rangka memenuhi kehidupannya. Lantas, siapa kita yang seharusnya lebih ekstra lagi kerja kita,
cara kita untuk menghasilkan pundi-pundi harta kita demi kehidupan kita. Dan sahabat, ada satu motivasi yang perlu kita jadikan sebuah pegangan agar supaya kita terus bergerak untuk mencari rizki yang Allah berikan kepada kita, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, man amsa kalan min amali yadaihi amsa maghfurullah. Insyaallah. Kata Rasulullah SAW, siapapun yang di waktu sore pulang ke rumah merasa lelah karena mencari nafkah, maka kata Rasulullah, amsa maghfurullah. Ketika datang itu dengan membawa kelelahannya di rumah karena dia mencari nafkah, maka kata Rasulullah, maghfurullah, dia akan diampuni dengan kelelahannya. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, menyangkut soal rizki, memang kita sebagai manusia harus sadar bahwa kita adalah makhluk yang sering merasa riskan dan sering merasa risau soal penghidupan duniawi. Dan itu merupakan sifat manusiawi. Akan tetapi sahabat, rasa cemas, rasa was-was, rasa berlebihan, yang cemas yang berlebihan tentang rizki ini tentunya tidak baik. Maka sahabat, cara untuk menghilangkan was-was yang berlebihan, cemas yang berlebihan tentang kehidupan duniawi ini, satu caranya adalah bagaimana cara kita bersyukur atau mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Artinya mungkin ekonomi kita itu jauh lebih rendah daripada orang lain. Akan tapi kita punya satu prinsip untuk mensyukuri apa? Yaitu kehidupan kita mungkin yang lebih layak daripada mereka walaupun mereka banyak hartanya. Kehidupan kita yang lebih bahagia mungkin walaupun dengan mereka yang banyak hartanya. Kenapa? Karena satu hal yang penting adalah kebahagiaan bukan dilihat dari banyaknya harta. Kehidupan yang damai itu bukan dilihat dari seberapa kaya mereka. Tapi kehidupan yang damai, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang mempunyai makna adalah bagaimana cara kita mensyukuri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita walaupun itu dalam tanda kutip tidak sebanyak yang mereka terima. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang pada intinya, yang pertama adalah takwa merupakan kunci utama daripada Allah memberikan khuruj, memberikan satu jalan keluar dengan masalah kita, dan memberikan rezeki yang min haitsu la yahtasib. Yang kedua, bahwa ada jaminan barang siapa orang yang bekerja demi keluarganya, mencari nafkah demi keluarganya, mencari harta demi keluarganya, kelelahannya akan dibayar maghfuranlah, akan dibayar titel, Allah akan mengampuni kekhilafan-kekhilafan-Nya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Berkata ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.